Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita pada edisi Renungan Harian yang pada hari ini boleh kita dengarkan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada hari ini. Untuk itu mari Bapak Ibu kita satukan hati pikiran kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena di mana pada hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat, dalam sukacita yang baru dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Sebentar Tuhan, sebelum kami melangkah untuk melanjutkan aktivitas kami datang ke hadapan Tuhan mendengarkan firman Tuhan yang boleh membekali kami dan pedoman kami untuk menjalani aktivitas. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau buka hati pikiran kami, biarlah firman-Mu dapat kami dengar dengan baik, dan firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi kami. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Jumat 15 September 2023, diambil dari Roma pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Alai naing ma Yahudi ibana di bagasar rohanang parsunatonipe naing ma di bagasar roha hinor kondi toddi unang hatani patik akasi somonima dapotan puji-pujian siat debata datung sian jolma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Yahudi yang sering kita kenal atau boleh kita baca dari latar belakang mereka ialah di mana orang Yahudi merasa dirinya lebih baik dan benar daripada orang-orang kafir, karena mereka memiliki hukum Taurat, hukum yang Tuhan berikan kepada mereka sebagai bangsa pilihan. Orang Yahudi sangat bangga atas hukum Taurat, tetapi Paulus menjelaskan bahwa yang penting bukan sekedar memiliki hukum Taurat, melainkan melakukan hukum Taurat. Bangsa Yahudi menganggap bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi itu buta, berada dalam kegelapan, bodoh, belum dewasa dan tidak berpengetahuan karena mereka hidup tanpa hukum Taurat. Namun apakah orang-orang Yahudi lebih dewasa dan tidak berbuat dosa? Ternyata tidak demikian. Bapak Ibu Saudari, mereka bermegah atas hukum Taurat yang mereka miliki, tetapi mereka sendiri menghina Tuhan dengan melanggar hukum Taurat. Sekalipun mereka sudah mengenal Tuhan dan memiliki hukum Taurat, tetapi karena mereka hidup dalam dosa, mereka mempermalukan nama Tuhan. Melalui bagian ini, Paulus ingin menegur orang-orang Kristen Yahudi saat itu, bahwa mereka seharusnya menjadi teladan bagi bangsa-bangsa kafir, supaya dapat mendidik orang-orang non-Yahudi yang mereka anggap bodoh. Bapak Ibu, mereka seharusnya mempermuliakan Tuhan lewat hidup mereka, dan dengan demikian menjadi terang yang menuntun bangsa-bangsa kafir untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini banyak orang-orang Kristen yang hidup seperti orang-orang Kristen di Roma. Mereka mengaku Kristen tetapi hidupnya jauh dari teladan yang Kristus berikan. Akibatnya, banyak orang yang belum percaya menghina nama Tuhan dan tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka melihat hidup orang percaya yang tidak baik. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini untuk merenungkan kembali kehidupan kita di dalam menjalani setiap proses hidup yang akan kita jalani. Kita yang sudah mengenal Tuhan seharusnya menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan sampai melalui hidup kekristenan kita
nama Tuhan sepertinya akan dipermalukan. Sebaliknya Bapak Ibu, mari kita mempermuliakan nama Tuhan dengan hidup seturut firman-Nya. Nyatakanlah kasih dan kebenaran Kristus dengan benar sehingga kita dapat dipakai Tuhan untuk menuntun mereka yang belum percaya datang kepadanya. Selamat menghidupi firman Tuhan, selamat mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kegiatan kita sehari-hari. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, di mana firman-Mu menguatkan kami, menyadarkan kami bahwa ada peran penting di dalam kami orang-orang percaya untuk melakukan apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berikan kekuatan dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami sehingga kami boleh kuat dan boleh melakukan sesuai dengan firman-Mu apa yang boleh kami lakukan. Bapa di surga, berkati aktivitas kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai, membimbing kami di dalam menjalani proses hidup kami. Terpuji dan termuliakanlah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.